pagi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat pagi keluarga-keluarga milik Tuhan GKJW Jemaat Ampel Gading. Selamat pagi anak-anak yang saat ini juga berhimpun dalam ibadah Jumat Agung untuk mengingatkan kita akan peristiwa besar bagi iman kita, kematian Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah kita pagi hari ini. Dengan penuh percaya dan semangat kita akan bersama-sama memasuki ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 242, Muliakan Allah Bapa, bait pertama dan kedua. Mari kita mengambil saat teduh untuk mengawali ibadah kita dengan menghayati panggilan Tuhan yang demikian. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasih Tuhan, sabda pemimpin kita pada hari ini terambil dari kitab Yesaya 52. Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Bisa dibaca di deskripsi, pada deskripsi di bawah ini. Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Mari kita perdengarkan bersama atau kita baca bersama-sama saudara-saudara. Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Hamba Tuhan yang menderita, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Saudara-saudara, sabda Tuhan pada saat ini menghantar kita untuk masuk di dalam
saat di mana Tuhan Yesus Kristus mengalami peristiwa yang sangat mendatangkan kesengsaraan. Bagian dari keselamatan yang Allah berikan kepada kita dan segenap umat yang percaya. Namun demikian, penderitaan besar yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus begitu berat. Gambaran itu nyata diungkapkan, dituliskan oleh Nabi Yesaya seturut dengan bacaan sabda pembimbing kita tadi. Mari kita sambut dulu, saudara, anak-anak yang dikasih Tuhan, sabda Tuhan tadi dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 80. Nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 80, bait 1 dan 2, Getsemani, tempat Yesus berdoa. Saudara, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib adalah tanda kasih Allah yang nyata kepada umat. Ketika Tuhan Yesus bergumul berat dengan peristiwa kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan, di situ menuntut kita untuk bisa merenungkan betapa besar, berat pengorbanan yang Tuhan telah lakukan untuk kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita bersama datang kepadanya dalam doa memohon pengampunan agar kita dilayakkan untuk bisa menyambut kasih Allah itu. Mari kita berdoa. Dengan segenap hati kami datang kepadamu ya Allah, bersama-sama dengan seluruh orang-orang percaya yang pada saat ini berhimpun secara khusus keluarga warga jemaat GKJW Ampel Gading, untuk kami berhimpun bersehati merenungkan
karya Tuhan yang besar untuk memberikan kekuatan pengampunan kepada kami yang percaya. Kami menyadari ya Allah, ketika kami merenungkan setiap pemberian Tuhan yang kami terima setiap hari, kami seringkali diingatkan akan peristiwa-peristiwa besar yang Tuhan telah nyatakan. Hal-hal yang seringkali juga membuat kami mampu untuk melibatkan hati kami, bahkan saat ini mengingatkan akan ketidakberdayaan kami sebagai manusia yang seringkali jatuh dalam dosa. Bapa Surgawi, ketika Engkau telah berkarya dengan menempuh kesengsaraan yang begitu berat, menggugah hati kami, bahkan iman kami, untuk terus memandang akan karya Tuhan yang besar itu. Pada akhirnya kami datang dengan membawa setiap dosa kesalahan kami untuk memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Bapa, sesungguhnya kami tidak layak untuk menerima anugerah dari Tuhan, karena begitu besar dan banyaknya dosa-dosa kami. Tetapi karena Engkau mengasihi kami, Engkau sucikan kami, dan Engkau mengampuni kami, sehingga kami, Tuhan, berikan anugerah itu. Kami mengucap syukur dan kami mengucapkan terima kasih ya Allah atas karya-Mu yang besar untuk kami manusia yang berdosa. Bapa, terima kasih atas seluruh pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Berkatilah ibadah kami saat ini hingga usai nanti, dan kami serahkan seutuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita akan memuji Tuhan kembali. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 177. Kidung Jemaat 177 kita pujikan bait yang pertama dan bait yang kedua, melengkapi apa yang menjadi ungkapan diri kita kepada Tuhan tadi. Pada saat kita menerima pemberian dari Tuhan anugerah pengampunan, kita dilayakkan untuk menerima berita anugerah. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Demikian sabda Tuhan. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus, saya ulangi, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus
kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikian berita anugerah yang dapat kita terima pada hari ini, memberikan semangat untuk kita senantiasa meneguhkan diri di dalam Tuhan untuk semakin percaya, seiring dengan nyanyian kesanggupan kita dari pelengkap hitung jemaat 258. 258 pelengkap hitung jemaat, ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu adalah sebuah ungkapan niat dari diri seseorang untuk senantiasa membangun keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Salah satu contoh yang paling nyata ketika kita ingin dekat dengan Tuhan adalah ketika kita siap untuk menerima firman Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara, anak-anakku sekalian, mari kita persiapkan dulu bacaan firman Tuhan pada hari ini. Yohanes 19
ayat 28 sampai 42. Bacaan kita hari ini agak panjang, tetapi menjadi satu rangkaian yang nanti akan memperlengkapi kita dalam merenungkan firman Tuhan dan yang menjadi pesan sabda Allah di hari Jumat Agung ini. Mari kita persiapkan, kalau sudah ketemu, kita berdoa dulu. Mari kita bersama-sama satukan hati kita berdoa. Selalu ada kekuatan yang mendorong kami untuk bersyukur dalam setiap hal. Lebih-lebih ketika kami merasa telah Tuhan berkati dengan banyak kebaikan, sehingga di situ kami ingin terus melakukannya. Rasa syukur yang Tuhan ajarkan bukan hanya pada saat kami menerima hal-hal yang baik, tetapi hal-hal yang menurut ukuran duniawi ini adalah sesuatu yang mendatangkan keburukan. Tetapi Engkau tetap mengajarkan kepada kami, baik suka maupun duka, kami terus perlu bersyukur. Demikian pula ketika kami merasakan akan kekuatan yang datangnya dari Tuhan melalui setiap pesan sabda-Mu, memberikan kekuatan kepada kami untuk mampu melakukannya, ya Allah, untuk bersyukur dalam segala hal. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman, agar kami mampu menyikapi setiap kehidupan kami, baik dalam kondisi yang berkelimpahan maupun dalam keadaan yang berkekurangan. Kami siapkan hati kami untuk menerima sabda Tuhan. Kiranya Engkau memberikan sabda yang akan membuat dan menjadikan hidup kami memiliki semangat dan kami semakin diberkati. Melalui hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, ya Tuhan, kiranya Engkau menuntun dan menyertai, dan kuasa Roh Kudus senantiasa memberikan pengertian untuk kami semua pada akhirnya mampu mengerti setiap kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saya bacakan, saudara, Yohanes 19 ayat 28 sampai 42. Demikian. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit itu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus.
Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati besarnya, beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikian bacaan firman Tuhan yang beroleh kekuatan, rahmat, dan sukacita adalah setiap orang yang mampu dan bersedia mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dalam hatinya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Ya, semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan sehat. Kita saat ini ada di dalam ibadah untuk mengingat akan peristiwa besar bagi seluruh umat percaya. Disebut Hari Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita diajak untuk merenungkan satu tema, yaitu berani bersikap dan bertindak seperti Kristus. Berani bersikap dan bertindak seperti Kristus. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tentu masih ingat ketika Tuhan Yesus mengawali peristiwa kesengsaraan. Tuhan Yesus ditangkap dalam sebuah taman atau di sebuah taman. Di mana yuk anak-anak? Di taman Getsemani ya. Ya, kita membayangkan sekarang dalam situasi yang normal, tidak seperti sekarang ini. Kalau anak-anak rekreasi, ada yang memilih rekreasi ke taman hiburan? Wah, banyak ternyata. Ada yang memilih ke taman bunga? Wah, juga banyak ya. Ada yang memilih rekreasi ke taman masa depan? Oh, tidak ada. Taman masa depan itu apa? Wah, taman masa depan itu makam kan ya. Jadi tidak ada. Semuanya ingin mendatangi taman yang dapat membuat hidupnya itu senang, bahagia. Jadi kalau kita pergi ke tempat rekreasi dalam arti taman safari, taman bunga, taman bermain, hati kita menjadi gembira, menjadi senang. Ya, kita bisa melihat pemandangan, bisa bermain ayunan anak-anak yang kecil ya. Kemudian bisa bersenda gurau, berlari-lari dengan bebas. Taman itu hampir identik dengan sesuatu yang mendatangkan apa? Sukacita. Nah, ketika itu Tuhan Yesus juga datang di sebuah taman, saudara, anak-anak, ya, bersama dengan sebagian para murid. Nampaknya tempat itu sudah biasa dipakai, dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Anak-anak, Tuhan Yesus datang ke taman Getsemani untuk refreshing apa? Berdoa? Untuk berdoa, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus datang ke taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa. Nah, ternyata di tempat itu anak-anak, Bapak Ibu sekalian, yang biasanya kita gambarkan sebuah taman identik dengan kesukacitaan, kegembiraan, ternyata Tuhan Yesus berdoa dan mengawali seluruh rangkaian kesengsaraannya itu dari taman itu. Tuhan ditangkap. Nah, ketika Tuhan Yesus
ditangkap, dibawalah Tuhan Yesus. Kemudian melalui proses yang panjang Tuhan diadili, dihadapkan ke beberapa penguasa wilayah pada saat itu. Sampai kemudian Tuhan Yesus mengalami peristiwa sampai detik-detik Tuhan mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Kristus sebagai karya keselamatan Allah yang sempurna. Sesungguhnya ketika kita coba renungkan, sebenarnya saudara, peristiwa kematian merupakan peristiwa yang alamiah. Sebab akan dirasakan, dialami oleh semua makhluk, terutama semua manusia. Dan sesungguhnya hakikat kematian manusia, karena manusia adalah fana. Manusia itu bersifat terbatas, sehingga dalam kondisi apapun, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sehebat apapun, entah orang itu ganteng, cantik, kaya, miskin, orang itu punya kedudukan tinggi atau kedudukan yang biasa-biasa saja, mereka semuanya akan mati. Mereka punya prestasi yang luar biasa. Batas akhir dari seluruh perjalanan hidupnya adalah apa? Kematian. Ya, jika demikian, saudara-saudara, mengapa di dalam iman Kristen kematian Kristus dihayati sebagai karya keselamatan Allah yang sempurna? Satu perenungan yang perlu untuk terus kita dengungkan, kita renungkan setiap hari, karena inilah yang menjadi muara daripada iman Kristen. Muara dari iman kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak, saudara, ada banyak orang, banyak tokoh yang mati dengan cara yang tragis, tetapi tidak dapat dihayati menjadi wujud karya keselamatan. Nah, ini hebatnya kematian Kristus. Dari sudut pandang manusia, kematian Kristus dapat dianggap kematian yang juga tragis. Karena kalau kita lihat dari peristiwa yang menyertainya, Tuhan Yesus harus disiksa, dipukuli, dicambuk. Bahkan tubuhnya, anak-anakku sekalian, tubuhnya sampai hancur. Darahnya tercecer-cecer. Darahnya yang banyak itu tercurah, sehingga pada akhirnya Tuhan menyerahkan nyawanya. Tetapi, saudara-saudara, ketika dari sudut pandang manusia, kematian Kristus dapat dianggap kematian yang tragis dalam usia yang masih muda secara manusia. Secara iman, kematiannya merupakan bagian dari rencana Allah dan wujud karya Allah yang sempurna, yang telah dinubuatkan jauh sebelumnya. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karya kematian Kristus dalam sepanjang sejarah yang menjadi kontroversi, menjadi sebuah perdebatan antara orang-orang yang mampu untuk percaya, mengimaninya dan tidak, sampai hari ini boleh dan dapat terjadi. Tetapi berbahagialah kepada mereka yang telah percaya bahwa Kristus benar-benar telah mengalami kematian. Sabda Allah, firman Allah, Alkitab menuliskan kesaksian kebenarannya untuk kemudian diterima oleh seluruh orang-orang yang percaya. Kontroversi macam apa yang dapat kita lihat dan ketahui, anak-anak dan Bapak Ibu sekalian? Ada yang beranggapan Yesus tidak mati. Bertentangan tidak dengan bacaan kita tadi? Iya, di Alkitab dituliskan Yesus mati. Ya, Yesus mati.
Jadi kalau mereka tidak percaya berarti mereka tidak pernah baca Alkitab ataupun memang tidak mau mengerti apa yang tertulis dalam Alkitab. Ada pendapat yang lain, saudara. Saat Tuhan Yesus disalibkan, katanya bukan dia yang disalib, tetapi ada orang yang mirip dengan dia. Jadi ada apa? Kalau dalam film-film itu ada orang yang kemudian menjadi pemain cadangan, stuntman, ya, stuntman. Ya. Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa Tuhan Yesus tidak benar-benar mati, sehingga pada saat dia dikuburkan tidak benar-benar mati, itu diambil oleh muridnya, dicuri oleh murid-muridnya. Itu pendapat-pendapat yang kontroversial dengan iman kita. Tetapi lepas dari semuanya itu, biarkan semua pendapat itu terus bergulir, tetapi iman kita harus terus bertumbuh. Bacaan kita, saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, menjelang Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, ia berkata, ayat yang ke-30 dari pasal 19, sudah selesai. Ungkapan Tuhan yang terakhir ketika Tuhan akan menyerahkan nyawanya, sudah selesai. Apa artinya, saudara? Apa artinya, anak-anak sekalian? Ketika Tuhan mengatakan sudah selesai, itu berarti bahwa semua telah genap, semua telah dilakukannya dengan sempurna. Seluruh masa lalu telah selesai dan babak baru telah dimulai. Tuhan mati, turun ke dalam kerajaan maut. Babak pengharapan telah dimulai dan jalan baru telah dibuka dan terbuka. Kematian yang meninggalkan luka, kematian yang meninggalkan yang seringkali disebut stigmata. Luka yang penuh makna, seperti gambarannya, saudara. Ketika Bapak Ibu pernah jatuh, adakah bekas luka di sana? Ada. Anak-anak, kalau bermain pernah jatuh, ada bekas luka di sana? Iya. Kalau ditanya oleh temannya, itu kenapa? Itu luka apa? Pasti akan menceritakan. Begitu pentingnya peristiwa yang dialami dalam peristiwa itu yang membekas luka stigmata. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita diceritakan di sini ada dua orang yang kemudian memiliki inisiatif untuk meminta mayat Tuhan Yesus, merawatnya sampai menguburkannya. Siapa dia, anak-anak? Dituliskan di dalam ayat 38 sampai 42, di situ ada dua orang murid Tuhan. Namanya Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Saudara, dua orang ini meminta mayat Tuhan Yesus, kemudian merawat dengan cara yang pada saat itu berlaku sampai menguburkan Tuhan. Apakah penting, saudara, tindakan mereka? Sekilas memang sebuah panggilan yang sifatnya adalah kewajiban untuk merawat orang yang mati. Tetapi di atas semuanya itu, tindakan Nikodemus Yusuf Arimatea adalah sosok dua orang yang dapat menjadi teladan, karena dia memiliki inisiatif untuk melakukan sebuah tindakan yang mulia bagi penguburan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diajak untuk merenungkan peristiwa kematian Tuhan, hari yang agung, di satu sisi sebagian orang menilai bahwa kematian Tuhan adalah kematian yang penuh dengan kesengsaraan. Kematian yang memang
di satu sisi mengandung makna. Kesengsaraan itu identik dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi di sisi lain secara iman kita bisa merenungkan bahwa melalui kematian Tuhan Yesus semua orang yang percaya maka mereka diselamatkan. Jadi peristiwa Tuhan Yesus melalui prosesi penyaliban itu mengandung makna bagi hidup saya dan saudara-saudara semuanya, saat ini sampai nanti. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita, ketika kita telah percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga percaya melalui proses penyaliban Tuhan Yesus yang diawali dengan tahapan peristiwa kesengsaraan itu. Pada akhirnya salib itu menjadi tanda keselamatan. Salib menjadi tanda untuk setiap orang yang menjemput keselamatan. Maka tidak heran saudara, kalau bagi setiap orang yang betul-betul memaknai hidupnya sebagai orang yang percaya kepada Kristus, maka simbol salib itu menjadi bagian dari lebih dari sekedar atribut. Di mana kita mendapatkannya? Ayo anak-anak, coba di mana kita bisa mendapatkan melihat ada tanda salib? Di rumah masing-masing ada? Oh banyak ternyata, lebih dari satu ya. Nah, lebih dari satu. Apalagi sekarang dalam masa Paskah ini dipasang di depan rumah masing-masing. Di mana lagi kita bisa melihat tanda salib? Oh, di kalungnya ibu, ya kalungnya mama, papa, mamanya. Nah, ya. Kemudian sebagai simbol-simbol yang sangat mengingatkan kepada kita untuk menghayati kematian Tuhan Yesus yang mendatangkan keselamatan. Nah, ketika kita mampu untuk menghayati salib sebagai jalan keselamatan bagi kita untuk menerima pertolongan Tuhan, bagaimana sikap kita sekarang di dalam menyongsong babak baru ketika Tuhan mati? Tidak berakhir, ya, tidak berakhir karya Tuhan ini. Justru melalui kematian Tuhan Yesus, babak baru telah dimulai. Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna, karya Allah yang sempurna. Tuhan mati untuk menebus dosa umat, semua umat yang hidup, sampai menjangkau mereka yang ada di alam kematian. Mereka yang telah mati, yang telah percaya, Tuhan juga hadir dan datang ke sana. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah yang pertama, tindakan konkret yang perlu kita lakukan sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Maka kita yang pertama melatih disiplin rohani. Sekarang kita kan sudah seringkali diingatkan supaya kita terlepas dari ancaman penyakit. Ayo mulai dari anak-anak, orang tua, dan bahkan dewasa disuruh sering-sering cuci tangan pakai sabun, ya. Kemudian apa? Tidak boleh bersalaman dulu, ya. Kemudian pakai masker, jarang pergi keluar rumah. Kadang-kadang juga jenuh juga ya anak-anak ya. Ya, di dalam rumah begitu jenuh. Tapi patuh nggak dengan anjuran ini? Terpaksa patuh? Iya, kita sebagian terpaksa patuh, tapi demi kebaikan kita. Seperti gambaran itulah anak-anak, saudara-saudara, disiplin rohani. Berarti kita diharapkan disiplin untuk menjaga kerohanian kita, iman kita tetap bertumbuh. Dengan cara bagaimana? Ya, salah satunya adalah berdoa. Yang lainnya apa? Ya, berhimpun seperti sekarang ini, beribadah bersama dengan keluarga. Meskipun masih sendiri-sendiri dalam keluarga, tidak masalah, asalkan disiplin sungguh-sungguh. Ya, tidak boleh kemudian mendengarkan rekaman renungan ibadah ini dengan leye-leye, ya, dengan seenaknya, tidak boleh, ya.
Kemudian kalau kita sudah dihimbaukan untuk sungguh-sungguh beribadah, tidak boleh disalahgunakan. Wah, nanti saja enaknya, nanti kalau sudah senggang waktunya, sekarang main HP, boleh nggak? Nggak boleh, jangan ya. Jadi nanti supaya waktunya tidak terbuang percuma. Lalu yang kedua kita harus berani untuk menempa diri. Ya, menempa diri berarti kuat di saat pergumulan hidup datang. Ya, jadi kalau gambaran menempa diri itu seperti anak-anak pernah mendengar ada pandai besi, ya, membuat alat-alat senjata maksudnya ini seperti sabit, cangkul dan lain-lain, pisau, ya, itu kan ditempa berarti dipukuli supaya dia menjadi tajam, ya, mengasah diri, terus melatih diri untuk ketika kita menghadapi pergumulan itu bisa kuat, bisa tahan. Dengan cara apa? Ya, ada kaitannya dengan disiplin rohani tadi. Jadi kita terus membuktikan, istilahnya kalau sekarang kita berani untuk membayar salib kita, ya. Jadi apa? Pergumulan kita harus berani kita memikul salib kita, ya. Harus berani dan kuat untuk memikul salib kita, tidak mudah menyerah, apalagi putus asa. Sekarang ini apalagi kalau sedang menghadapi pergumulan seperti ini, harus terus semangat supaya kita terjaga kesehatannya. Sering menjemur diri ya, supaya imunnya katanya bisa naik, gitu ya. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah meningkatkan mutu. Mutu ini berarti kualitas. Kita tidak inginkan berjalan di tempat seperti kemarin-kemarin hanya cukup seperti ini, puas sampai di sini saja. Jangan. Kita harus mampu untuk bertumbuh, meningkatkan mutu kita. Mutu apa? Dalam segala upaya kita untuk membangun diri kita. Dalam hal yang rohani terkait dengan iman, juga terkait dengan segala sesuatu yang saat ini menjadi harapan kita ke depan. Jadi kalau yang sekolah, anak-anak yang masih sekolah, untuk meningkatkan mutu dengan cara apa? Belajarnya ditambah. Jangan cukup dengan nilai puas dengan nilai kemarin, supaya pengetahuannya itu bertambah, ya. Jadi anak-anak kalau sekarang dibuat sistem online, pelajarannya senang apa tidak? Nanti malah disalahgunakan, ya. Enak seperti kemarin Bapak Ibu guru dengan online, pengajarannya online, kemudian ujiannya juga online, nah, karena selalu pegang HP. Nah, ini bahaya, ya. Nah, mari kita bersama menghayati peristiwa kematian Tuhan Yesus. Menghayati peristiwa kematian Tuhan Yesus dengan berani bersikap dan bertindak seperti Kristus. Yusuf Arimatea dan Nikodemus adalah dua sosok yang kemudian muncul pada akhir kisah ketika Tuhan Yesus telah mati. Untuk mereka tampil dengan merawat Tuhan Yesus. Pengorbanan dia tidak seberapa, tetapi inisiatif. Mereka berani bersikap dan bertindak. Ketika mereka diberhadapkan pada situasi yang sangat menakutkan pada saat itu, ya, dalam tekanan, orang-orang percaya, para pengikut Tuhan Yesus sembunyi, ya, karena takut mereka nanti akan ditangkap, mereka akan diklaim, dicap sebagai bagian dari murid-murid Tuhan. Tetapi dua orang ini tampil, berinisiatif, berani, bersikap, dan inilah yang mereka lakukan karena mereka telah didasari dengan teladan Kristus. Dia tidak berpikir tentang resiko, tetapi mereka sudah berinisiatif sehingga mereka pun mendapatkan jalan. Mereka diizinkan untuk merawat Tuhan, dan karena itu pasti bagian dari pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Demikian pula ketika kita mampu bersikap dan bertindak seperti yang telah Tuhan lakukan, meskipun dengan cara kita yang sederhana, untuk berkorban seperti Tuhan.
Tuhan pasti akan memberkati. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Demikianlah ya Allah, kami telah larut di dalam perenungan firman untuk menghayati kematian Tuhan di atas kayu salib yang menjadi jalan bagi kami untuk memperoleh pertolongan Tuhan, keselamatan yang Engkau janjikan kepada kami. Salib-Mu adalah pertolongan bagi kami. Oleh karena itu, biarlah kami terus mampu untuk menghayati dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk belajar bersikap dan bertindak seturut dengan teladan Kristus. Berkatilah kami ya Allah untuk mampu melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyambut sabda Tuhan tadi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 169 bait 1 dan bait yang kedua. Semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Anak-anak dan semua keluarga diharapkan kita bersama mengungkapkan dengan penuh kesungguhan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan. Kita akan nyatakan diri kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Allah, dengan mengungkapkan rasa syukur kami, karena di pagi hari ini kami datang bersama-sama dengan anggota keluarga kami yang begitu kami cintai, untuk menghayati dan menyambut
akan keagungan karyamu dalam kematian di atas kayu salib. Tubuhmu yang tercapit, darahmu yang tercurah, mengingatkan kepada kami tentang pertolongan Tuhan, meskipun melalui peristiwa yang penuh dengan kesengsaraan, yang menyakitkan, tetapi salibmu telah menebus kami, mengangkat kami, menolong kami. Sehingga pada akhirnya ya Allah, biarkanlah kami terus mampu menghayati muara dari iman kami adalah pada salib Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami juga memohon tuntunan dan berkat-Mu untuk kami terus menyatakan diri kami sebagai gereja Tuhan yang saat ini harus menyikapi peristiwa yang kami alami bersama, menjadi bagian dari ecclesiula in ecclesia, keluarga yang menjadi gereja kecil dalam bagian gereja yang besar. Kami hadir bersama dengan keluarga kami masing-masing, memohon berkat Tuhan untuk kami dapat bertumbuh menjadi bagian dari gereja Tuhan yang hidup, untuk kami nyatakan diri kami. Bapa, berkatilah seluruh pelayan-pelayan jemaat yang pada saat ini harus menemukan bentuk lain dari pelayanan yang saat ini mampu untuk kami nyatakan. Karena kami harus berjalan menjadi bagian dari pelayan Tuhan untuk saudara-saudara kami, seluruh warga jemaat. Berkati kami semua untuk dapat menyediakan diri kami dan setia dalam melakukan tugas-tugas kami. Kami juga berdoa ya Allah untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, di tengah-tengah keluhan, jeritan, rasa sakit mereka. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan berkati. Kiranya darah-Mu yang menyembuhkan itu menjadi berkat atas mereka yang saat ini sedang sakit. Kiranya hati mereka selalu terarah dan memohon kepada Tuhan untuk setiap kondisi dan keadaan mereka dan keluhan mereka, agar mereka mendapatkan berkat yang dari Engkau saja. Bapa, kami juga mohon tuntunan dan kasih-Mu atas saudara kami para lansia jemaat dimanapun mereka berada, yang masih menjadi bagian dari keluarga yang dekat untuk mereka menerima perawatan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka, ataupun ketika mereka harus tinggal sendiri dalam keadaannya yang serba terbatas. Kami mohon berkat Tuhan, kiranya hati mereka mampu terus dapat mensyukuri atas setiap kondisi dan keadaan mereka, karena kasih-Mu jauh lebih besar atas apa yang mereka rasakan pada saat ini dalam usia-usia mereka yang begitu arti, begitu istimewa. Bapa dalam surga, kami juga mohon tuntunan Tuhan untuk anak-anak kami untuk meraih masa depan dalam studi, dalam mencari peluang bekerja, dalam mencari pasangan hidup. Mereka pun yang telah bekerja, Tuhan sertai agar mereka mampu untuk mendapatkan apa yang menjadi harapan terbaik, tanpa meninggalkan campur tangan Tuhan dan terus memohon berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua warga jemaat dalam setiap aktivitas dan pekerjaan yang telah Tuhan percayakan, bahwa berkatilah mulai dari pegawai negeri, para pensiunan, kayak swasta, wira swasta, petani, pekebun, ibu rumah tangga, dan setiap aktivitas yang menjadi sarana untuk kami semua beroleh berkat Tuhan. Kiranya semuanya akan menjadi berarti untuk kami terus dapat ikut melayani Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa negara kami yang saat ini terus bahu-membahu berjuang untuk mengatasi penyebaran virus corona. Kami menjadi bagian dari masyarakat yang tak terpisahkan. Kami ingin meringankan apa yang menjadi pergumulan bangsa negara kami melalui tindakan konkret yang dapat kami lakukan di rumah kami masing-masing. Oleh karena itu, berkatilah para pemimpin bangsa kami, orang-orang yang saat ini begitu berjuang untuk menjadi bagian dari tenaga-tenaga yang berada di garis depan.
terutama untuk warga jemaat yang saat ini harus bekerja menjadi tenaga kesehatan, tenaga medis. Dimanapun mereka bekerja, ya Allah, jauhkanlah dari penularan penyakit ini, dari ancaman penyakit ini. Lebih dari itu, kami semua pelayan-pelayan di jemaat adalah bagian dari para pelayan yang Tuhan tempatkan di garis depan, agar kami tidak takut akan situasi yang sekarang ini, tentu dengan bersikap bijak untuk kami melakukannya. Terima kasih ya Allah, kami serahkan doa syafaat kami seutuhnya di dalam tangan kasih-Mu dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan menghimpun persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita masing-masing untuk kita bersama-sama akan menghimpun persembahan. Ungkapan syukur kita nanti diiringi dengan pujian Kidung Ria nomor 134. Oh Tuhan, bila aku merenungkan. Kidung Ria nomor 134, kita pujikan bait 1 dan bait yang kedua. Demikian ya Allah, ungkapan syukur atas seluruh karya Tuhan yang besar kepada kami, juga atas berkat yang telah Tuhan cukupkan kepada kami. Saat ini kami telah menghimpun persembahan, tanda sukacita kami menyambut berkat pemberian Tuhan. Sucikanlah ya Allah persembahan yang kami himpun pada saat ini dengan seluruh cacat dan celahnya. Kiranya Tuhan ampuni
Tuhan sucikan agar menjadi sarana bagi kami untuk ikut serta, ikut ambil bagian di dalam setiap pekerjaan demi kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dan kami akan melanjutkan aktivitas kami bersama dengan keluarga. Tuhan berkati kami dengan kekuatan yang tidak pernah berhenti, pengharapan yang terus kami gantungkan hanya kepada Engkau saja. Kami serahkan seluruhnya hidup kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri, saudara-saudara, anak-anak sekalian. Kita akhiri ibadah kita pagi ini dengan pujian Kidung Ria 165 bait yang pertama saja. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian saat ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.